Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Maisandra dengan NIM 23111168 kelas PAI 5F. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Baik, langsung saja. Izin saya menjawab dari dua soal. Yang pertama, apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Kemukakan pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Nah, baik. Saya langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ada beberapa faktor pergantian kurikulum PAI di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada 4. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Hal ini yang menuntut PAI relevan dengan tantangan global. Kemudian yang kedua, kebijakan politik pemerintah, yang dimana hal ini yang sering membawa arah ataupun arus baru pendidikan. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memengaruhi metode pembelajaran. Dan yang keempat, kebutuhan peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama yang kontekstual dan aplikatif. Nah, itulah faktor pergantian kurikulum PAI di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa hal tersebut. Nah, jadi menurut saya perubahan kurikulum PAI bukan hanya sekedar mengikuti kebijakan formal, tetapi juga lahir dari kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Nah, jadi jika kurikulum hanya mengikuti kebijakan tanpa memperhatikan kebutuhan nyata, maka PAI akan kehilangan makna. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sebaiknya berorientasi pada relevansi pendidikan bagi peserta didik, sekaligus menjawab tantangan global modern. Nah, baik. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari orientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi? Lalu, saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Jawaban menurut saya, pergeseran kurikulum PAI dan hafalan menuju kompetensi ya. Dan kini ke arah pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Nah, menunjukkan bahwa pendidikan agama tidak lagi hanya sekedar transfer ilmu saja, tetapi lebih menekankan pada pembentukan karakter siswa, keterampilan, dan pengalaman nyata peserta didik. Nah, jadi menurut saya sebagai calon guru PAI, bahwasannya hal ini menurut saya tidak hanya saya menguasai materi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga kreatif dalam merancang, inovatif, dan metode belajar siswa. Nah, yang kontekstual
interaktif, dan relevan dengan kehidupan siswa. Dampaknya bagi saya harus terus mengembangkan kompetensi pedagogik, literasi digital, dan kemajuan untuk membangun suasana kelas yang inspiratif, yang nyaman dan menyenangkan. Nah, agar nilai-nilai Islam dapat dipahami sekaligus dihayati oleh peserta didik dalam keseharian mereka. Nah, baik, itulah yang dapat saya jawab dari 2 soal tersebut. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ibu izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.